Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam Renungan Pagi Jemaat GKE Banjarbaru. Dan saat ini kita akan membaca serta merenungkan bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 2 dan ayat yang ketiga dengan judul perikop dari Makedonia ke Troas. Dan saya memberikan tema untuk renungan hari ini yaitu Jangan Menyerah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang istirahat malam kami, dan terima kasih atas pagi yang indah ini. Sebentar kami hendak membaca merenungkan firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat sungguh-sungguh merenungkan firman-Mu, serta menjadi pelaku firman yang setia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 20, saya bacakan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, second wind atau tenaga atau nafas baru adalah istilah yang sering digunakan dalam cabang olahraga lari maraton. Dalam lomba lari jarak jauh, pelari akan mengalami rasa letih sedemikian rupa yang membuat tubuh seakan-akan tidak kuat lagi untuk terus berlari. Namun, jika pada saat itu pelari mempertahankan semangatnya untuk terus berlari dan tidak menyerah, maka ia akan merasakan adanya tenaga baru yang membuat rasa letih itu seolah-olah hilang seketika. Inilah yang disebut dengan second wind. Ini akan membuat pelari dapat menyelesaikan perlombaan hingga garis akhir. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan mencatat Rasul Paulus adalah seorang rasul yang terkenal dengan kegigihan dan tekad yang kuat dalam pelayanan. Dan ia melakukan perjalanan yang banyak selama pelayanannya. Dalam perjalanan pelayanan itu, Rasul Paulus menghadapi begitu banyak tantangan dan juga hambatan. Bahkan dalam nas kita pada saat ini, Rasul Paulus menghadapi orang-orang Yahudi yang bermaksud ingin membunuhnya. Ia juga harus menempuh perjalanan sejauh 32 km dari Troas ke Assos dengan berjalan kaki. Bisa dibayangkan saudara betapa letihnya Paulus. Namun dalam keadaan letih itu, Paulus tidak pernah berhenti. Ia tetap bertahan dan terus melanjutkan perjalanannya agar tujuannya tercapai. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, menyikapi situasi akhir-akhir ini di mana pergumulan dan tantangan semakin berat, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, membuat kita terkadang merasa lelah, bahkan tergoda untuk menyerah. Baik itu karena masalah pekerjaan, keluarga, pelayanan, pergumulan pribadi, ataupun hal-hal yang lainnya. Hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap kuat bertahan dan membulatkan tekad untuk tetap berjalan dalam kehendaknya. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita untuk melewati segala tantangan dan pergumulan di dalam hidup kita. Amin.